Shalom, selamat Shalom. malam semuanya. Shalom. Hari yang luar Haleluya. biasa ya. Hari-hari ini kadang panas, kadang hujan, kita nggak tahu. Tapi seperti kehidupan, segala musim itu ada ya. Tapi saya membacakan satu ayat untuk menguatkan kita. Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Tapi semua ada waktunya. Nah, dalam segala keadaan kita sedang menanti-nantikan Tuhan, terus nanti-nantikan Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak bahkan melebihi apa yang kita bayangkan, kita pikirkan. Sekarang kuncinya adalah nantikan waktu Tuhan. Pasti akan tiba waktunya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami sampai pada hari ini hanya karena kasih karunia, dan kami adalah anak-anak yang selalu menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau bertindak sesuai rencanamu. Dan kami percaya semuanya indah pada waktunya. Bahkan melebihi apa yang kami bayangkan, apa yang kami pikirkan. Tuhan sediakan, Tuhan menyertai kami dalam setiap jalan kami, langkah kami, pergumulan kami, keinginan kami, ketakutan kami, dalam segala hal Tuhan. Kami hanya tahu Tuhan menyertai dan Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, kami mau sama-sama datang, sama-sama mau belajar Tuhan, sama-sama mau menenangkan diri, mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, urapi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau beserta dengan kami. Lawatan-Mu, kasih-Mu Tuhan, itu yang membasuh hati kami, itu yang memenuhi hati kami, itu yang menguatkan kami. Kami serahkan hari kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan, saudara. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu, Yesus. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Hadapan tahta-Mu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, Yesus kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus, amin. Hadapan tahta-Mu
ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan lagi katakan, ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya, ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang layak, Yesus Tuhan. Uramini nama, Shemberi dalabo ere, Uramina nama, era pakarabo. Mulialah namamu, besar dan agung, Yesus, Yesus. Engkau indah, Engkau mulia, Engkau besar, Engkau dahsyat, Yeshua, Yeshua Mesias. Kami mau bersyukur ya Tuhan, kami mau bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik, selalu baik, selamanya Engkau baik. Ora pekerina nama, shonarira rabo, rira bakala nama. Syukur bagi Raja, syukur bagi Bapa, syukur bagi Tuhan yang baik. Mari naikkan syukurmu saudara. Hanya Dia yang layak, Dia yang layak, Dia yang layak selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, dan bahwasanya kasih setianya untuk selamanya, untuk selamanya. Engkau indah, Engkau indah, Engkau indah, Engkau indah Tuhan. Kasih-Mu indah Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Hanya ucapan syukur, hanya pujian Tuhan, mengingat kebaikan-Mu, keindahan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu Tuhan. Kami
kami menyembah-Mu saat ini. Hadir di atas pujian penyembahan kami, bertahta di atas syukur anak-anak-Mu Tuhan. Kembali hiburkan dengan hadirat-Mu. Kembali puaskan kami dengan hadirat-Mu. Kembali beri kelegaan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, amen. Worthy is the Lamb. You are holy, holy, hallelujah. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Yes, you reign, Lord. Hallelujah, hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, Jesus, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy. You are holy, you are holy. Are you, Lord God? Worthy is the Lamb, worthy. You are holy, you are holy, holy are you, Lord God. Worthy is the Lamb. Mari sembah Tuhan, saudara. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan, sangat baik ya Tuhan. Kau kudus.
Siapa yang seperti Kau, Tuhan? Oh, berkuasa tinggi mulia, tapi panjang sabar, tapi murah hati, berlimpah rahmat. Siapa seperti Allah kami? Siapa seperti Allah kami? Mulia kudus, jamah kami, jamah gerejamu, jamah anak-anakmu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Pengurapan Tuhan turun dalam nama Yesus, pengurapan kasih turun dalam nama Yesus. Pengurapan roh takut akan Tuhan, roh kekudusan turun atas kami Tuhan. Dan mengalir kuasa-Mu dari sorga tinggi. Sementara kami menyembah-Mu, kami dipulihkan, kami dilepaskan, kami dibebaskan oleh darah Yesus. The blood of Jesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Pulihkan Tuhan, yang lemah kuatkan Tuhan, yang susah hiburkan Tuhan. Buat kami mengenal dan melihat kasih yang luar biasa itu. Bagi-Mu hormat ya Allah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Oh, selamanya. Haleluya. Syekirallah bakalalala. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu syukur Tuhan. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu syukur. Kemuliaan bagi Raja segala Raja, Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, Tuhan Yesus yang kami muliakan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Maranatha, Maranatha, datanglah. Jemput gereja-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih ya Allah. Rasanya gak mau berhenti ya Tuhan untuk terus menyembah dalam hadirat-Mu. Namun berbicaralah bagi kami. Berbicara bagi gereja-Mu. Kami mau Tuhan diubahkan. Kami mau Tuhan dibawa semakin seperti Yesus.
lawat kami kembali. Kami siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, haleluya. Rasanya nggak mau berhenti saudara ya. Nyembah Tuhan. Hari ini kita mau sharing tentang tema yang tidak asing bagi kita semua, bagi anak Tuhan, bagi gereja Tuhan. Namanya holiness, kekudusan. Saudara ya, kita baca ayatnya di Kejadian 1 ayat 27. Sudah beberapa seri saya sampaikan, khususnya kami sampaikan mengenai gambar Allah. Kejadian 1 ayat 27 berkata begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini ayat bicara tentunya penciptaan Adam dan Hawa, yang kita adalah keturunannya, saudara, anak-anak Allah. Gitu. Kita anak-anak Allah ya. Jadi kita itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Saya ulangin sedikit berapa kali ya kita share di SB2 dengan topik-topik yang berbeda tentang gambar Allah, yaitu bahwa kita itu punya blueprint cetak biru, yang artinya kita itu adalah orang-orang yang harusnya punya karakteristik seperti pencipta kita, seperti gambar kita gitu. Waktu itu kita berbicara mengenai unity, bicara mengenai firman. Hari ini kita bicara mengenai kekudusan. Nah, saya baca ayat satu lagi berikutnya, itu 1 Petrus 1 ayat 15-16. Begini firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Jadi gambar Allah itu kita, ya saudara, kita. Nah, kita akan maksimal, kita akan memperoleh destiny ilahi kita akan bisa sampai kepada rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita kalau kita berjalan sesuai karakteristik, sesuai gambar bagaimana kita diciptakan. Nah, kalau Allah kita itu kudus, kita juga harus kudus. Ini firman-Nya saudara ya, ditekankan kembali bahwa Tuhan sendiri berkata, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Kalau itu perintah berarti ada possibility bahwa kita bisa hidup kudus, dan kita tahu memang kita bergumul selama kita hidup ini. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita dikuduskan ya. Kita dikuduskan dan dosa itu diangkat sehingga kita bisa didamaikan. 2 Korintus 5, 18, 19, 20 berkata bahwa Tuhan Yesus mati untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi dosa diangkat, kita sudah kudus, kita bisa bertemu dengan Allah. Ingat saudara ayat itu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait Allah yang tebal, yang berat itu bisa terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya nggak harus imam agung aja yang bisa sekali setahun masuk ke belakang ya tirai itu ke ruang Maha Kudus, tapi artinya saudara dan saya karena dosa sudah diangkat, kita bisa datang dengan keberanian ya, dengan berlandaskan kepada anugerah Tuhan itu kita bisa menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Amin. Tapi Tuhan mau kita menjadi seperti Dia karena Roma 8 ayat 29 bilang begini, karena dari semulanya gitu ya, semua yang dipilihnya gitu ya, mereka juga yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara semua saudara gitu ya, sekali antara semua saudara. Artinya apa? Artinya kita itu ketika kita sudah diselamatkan, didamaikan, kita itu dibentuk. Sanctification, disanktifikasi, dikuduskan. Kita itu diubahkan, hendaklah kamu kudus seperti Allahmu kudus. Kita berjalan bersama Tuhan. Bicara mengenai keselamatan, kita diselamatkan karena darah Kristus ya. Kita hidup kudus bukan supaya kita diselamatkan, tapi justru kita hidup kudus karena kita mau menjadi seperti Dia. Dan kita dimampukan, kenapa? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Panggilan Tuhan bagi saudara dan saya adalah untuk kudus. Amin. Amin. Haleluya. Ya, tapi seiring dengan kehidupan kita ya, kita menjalani kehidupan, seringkali kita teralihkan tujuan kita ya. Jadi next slide-nya.
the true Christian ideal is not to be happy, but to be holy. Kalau bahasa Indonesianya adalah orang percaya yang sebenarnya idealnya itu bukan untuk menjadi bahagia, tapi untuk menjadi kudus. Karena seringkali kita dalam kehidupan ini kita seringkali ya, dan manusia umumnya kita bilang kita maunya bahagia gitu. Tapi di sini A.W. Tozer ya kalau bahasa Indonesianya. The whole purpose of God in redemption is to make us holy and to restore us to the image of God. Saya baca yang depannya aja ya. Jadi tujuan sepenuhnya dari penebusan Allah itu untuk membuat kita kudus dan menjadi serupa, seperti tadi dibilang, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Allah, gambaran Kristus ya. Anak yang tunggal. Jadi bukan menjadi bahagia. Seringkali kita bilang menjadi bahagia. Tujuan untuk menjadi bahagia itu tujuan yang sangat rendah sekali. Kenapa? Karena kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu proses dalam kehidupan, itu terjadi. Kita sebentar bahagia, kadang bisa tidak bahagia gitu ya. Orang kadang-kadang mencari, misalnya anak muda nih, anak muda cari pacar katanya supaya apa? Supaya happy, supaya bahagia gitu. Tapi kadang-kadang ngalamin masalah juga kan dalam pacaran gitu, nggak cocok lah, beda lah, dan macam-macam gitu. Pelit lah, atau nikah bahkan sudah masuk ke dalam pernikahan pikir mungkin kalau menikah kata orang kan happily ever after gitu loh ya. Ternyata kalau sekarang juga film-film sekarang juga film apa itu saya lupa waktu itu bilang after happily ever after ada kelanjutannya gitu. Ada hal-hal yang lain. Jadi bukan itu yang masalahnya. The journey just starts. The roller coaster just begun. Jadi ada orang kerja juga masuk kerjaan katanya happy gitu kan, dapat kerjaan, punya pegang uang, tapi belum tentu nanti begitu kerjaan nggak ada mulai lagi dia nggak happy lagi gitu. Atau punya anak, kadang-kadang orang pikir kalau punya anak bisa happy ya gitu, tapi nggak juga. Nah makanya kalau tujuannya pergumulannya kebahagiaan itu bukan itu ukurannya. Bahagia itu ukurannya adalah saat kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan tujuan Allah ya. Nah, di sini adalah tujuannya adalah menjadi seperti Kristus yang dalam hal ini adalah kekudusan ya, kita menjadi kudus. Dan seperti firman-Nya Tuhan perintahkan kita menjadi kudus, itu kita harus jalani ini. Ini bukan tentang keselamatan ya, sekali lagi ya, bukan keselamatan tadi, tapi masalahnya ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menjadi kudus. Jadi kita jangan cari kebahagiaannya. Saat kita masuk dalam kekudusan, kebahagiaan itu bukan karena melihat hal-hal menjadi baik, tapi saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, itu kita bisa bahagia. Iya, soalnya kan kalau misalnya begini saudara ya, setiap hari kita itu kan, kita orang-orang yang bekerja, orang-orang yang bersekolah, melayani bahkan, kita tuh selalu dihadapi dengan problema. Bahkan Tuhan Yesus janjikan ya, nanti di bumi engkau akan mengalami penganiayaan katanya. Tapi be of good cheer, bersukacitalah karena aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan kita itu mengalami yang namanya tekanan lah, tantangan. Karena sebenarnya kalau kita bergantung kepada kebahagiaan, kita bisa jadi nggak bahagia gitu. Betul. Karena ada masalah. Justru kalau kita melihat tantangan-tantangan, penganiayaan, tekanan itu, challenge itu sebenarnya proses untuk kita pertama dipakai Tuhan, yang kedua juga supaya kita diubahkan, dibentuk semakin menjadi seperti Kristus gitu. Amin. Jadi kita harus hidup kudus saudara ya. Sesuai firman tadi katanya, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita bisa hidup kudus, yang pertama adalah run towards God. Kalau slide ini jelas gitu ya, run towards God, lari kepada Tuhan gitu. Amen. Ya, nanti ada 3 hal hari ini kita mau bahas. Pertama, run towards God, lari kepada Tuhan. Kita harus dekat kepada Tuhan. Kita baca ayatnya, next slide, dikatakan begini di Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Galatia 5:18 berkata, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat ya. Saudara, saya teringat yang di Taman Eden gitu ya. Beberapa hamba Tuhan juga udah bicara ini dari tahun ke tahun. Ada buku juga, saya baca buku lama ya, buku Rick Joyner itu tentang 2 pohon ya di taman. Banyak yang bertanya kenapa mesti ada pohon gitu ya, pohon larangan pohon gitu.
Ada juga pertanyaan, kenapa pohon yang dilarang itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat gitu. Nah, saya berpikir juga, saudara, di situ saya menyadari bahwa pada awalnya Tuhan itu tidak menginginkan Adam dan Hawa, tidak menginginkan kita untuk mengetahui yang jahat. Yes, sekarang kita bisa aminkan. Tapi Tuhan pada awalnya juga tidak menginginkan saudara dan saya untuk mengetahui apa yang baik. Ya, karena ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini bukan pohon pengetahuan yang jahat saja, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi dua-dua sesungguhnya tidak diinginkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya ketahui, untuk Adam dan Hawa ketahui gitu. Loh, masa sih Pak Boris, bukannya kita mesti tahu yang baik dan yang jahat gitu ya. Nah, ini dikatakan mengenai hukum Taurat ya. Tidak di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu bicara mengenai yang baik dan yang jahat. Do and don'ts, kata orang gitu ya. Nah, kita tidak di bawah hukum itu lagi dalam konteks saya. Pertama, kita penggenapan hukum Taurat itu adalah harus ada penghukuman kan. Udah ditanggung oleh Yesus. Digenapi gitu. Tapi bicara ini juga bicara mengenai kita tidak bergantung kepada apa yang kita ketahui, mengenai hal yang baik dan yang jahat, yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Tapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Jadi waktu Tuhan bilang, kamu jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kamu nggak perlu tahu yang baik, nggak perlu tahu yang jahat, hanya dengar saja aku, bergaul saja kepadaku, dan hiduplah dengar-dengaran akan aku. Makanya saudara, ketika kita pertama kali percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis yang terjadi adalah Allah Bapa mengutus Roh Kudusnya ke dalam saudara dan saya. Wow, keren banget kan saudara. Tujuannya apa? Allah Roh Kudus diberikan sama kita itu bukan sekedar supaya ada yang percaya itu sekedar kuasa aja, zat gitu ya saudara. Enggak. Allah Roh Kudus itu pribadi daripada Allah Tritunggal. Yang adalah bersama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu co-eternal, co-equal, sama dan diciptakan dari sebelum apa ada, sudah ada saudara ya. Dan dia adalah Allah yang tinggal dalam saudara dan saya. Maksudnya apa? Bukan supaya nempel aja di situ, tapi supaya kita dipimpin oleh Roh. Yang saya tahu hukum Taurat itu dengan turunannya itu ahli-ahli Taurat sampai 613 hukum Taurat ya. Jangankan menghafal 613 saja ya. 5 aja susah. Pancasila aja ada yang lupa. Iya, Pancasila ada yang lupa. Itu yang punya anak lebih daripada 5 kali lupa juga nama anaknya siapa, apa cucu gitu ya. Namamu siapa gitu ya. Saya juga kadang-kadang salah saudara manggil nama anak saya kebalik-balik gitu ya. Karena lagi mikir anak saya 5 saudara ya. Jadi dia mau supaya saudara saya itu dekat sama dia. Dan kalau kita dekat sama dia, otomatis kepada siapa kita dekat, makin lama makin mirip nih saudara. Ya, kadang-kadang ada orang bilang itu suami istri makin lama makin mirip mukanya ya. Ya nempel tiap hari gitu saudara ya. Makanya dekat-dekat sama yang baik-baik saudara. Jadi kita tuh harus apa? Kita tuh harus lari kepada Tuhan. Nempel kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan. Karena itu yang dia mau. Pada akhirnya, Tuhan atau kita menilainya dari di mana kita ada, saudara. Bukan apa yang telah kita capai. Betul nggak, saudara ya? Apa gunanya, kata Tuhan Yesus, kau memiliki seluruh dunia ini, tapi engkau kehilangan jiwamu. Apa gunanya? Apa gunanya kita sukses bahkan pelayanan pun, tapi itu semua keluar dari effort, tenaga, kuasa kita sendiri. Bukan karena kita taat sama Tuhan. Bukan karena kita dengar-dengaran sama Tuhan. Dan lebih indahnya lagi, saya sering ngomong ini saudara ya, tadi 613 hukum Taurat. Tapi dalam situ tuh nggak semua mencangkum apa yang saudara dan saya butuhkan. Kadang-kadang kita butuh mendoakan, aduh sekolah kemana ini anak kita, aduh kerja kemana yang harus kita pilih, harus komplek mana yang kita tinggal, pelayanan mana, gereja mana saya Tuhan tempatkan saya gitu ya.
Nggak bisa kita lihat dari situ, tapi kalau kita dengar suara Roh Kudus, kita dengar, kita dapat konfirmasi entah lewat mimpi, lewat impresi, lewat penglihatan, lewat firman Tuhan. Itu kita jadinya dipimpin oleh Roh, saudara. Amin, amin. Dan saya yakin kita nggak punya waktu untuk mikir macam-macam. Amin. Karena kita berusaha dengar suara Roh Kudus gitu, saudara ya. Saya ada satu ilustrasi sebelum kita masuk poin kedua oleh istri saya. Saya pernah dengar khotbahnya Bill Johnson, saudara ya, Reading, ya, Bethel, ya, gereja Bethel. Nah dia mengatakan begini, gimana caranya supaya kita bisa hidup benar, hidup kudus, yaitu dengan dipimpin Roh. Bayangkan kalau kita berjalan, terus ada burung merpati di bahu kita, saudara. Dia cuma hinggap di situ ya, kita jalan. Nah, supaya burung merpati ini tidak terbang, kaget gitu, supaya dia tetap di bahu kita bertengger, kita pasti jalannya nyantai, pelan-pelan. Dan kita nggak mau melakukan segala sesuatu tindakan yang membuat dia kaget dan kabur. Jadi berhati-hati gitu, saudara. Kan ada ayatnya itu, hendak engkau berhati-hati, jalan ke kiri ke kanan, betul nggak sayang? Itu kenapa? Karena kita berhati-hati mikir, berhati-hati berucap, berhati-hati bertindak. Karena kita sadar ada Roh Kudus di sini itu. Jangan sampai kita maki orang, mikir jelek, ngomong di rumah gitu ya. Nggak sadar, ada yang nyaksikan. Kadang-kadang kita ngomong nggak enak aja, ada gembala kita di situ, ada teman pelayanan di situ, kita nggak berani ngomong macam-macam kan? Ya, gitu ya. Tapi kita nggak sadar ada Allah Roh Kudus di dekat kita. Kalau kita sadar Allah Roh Kudus dekat kita, kita pasti berhati-hati, bertindak, berpikir, berkata-kata. Dan kalau kita sadar Roh Kudus dekat kita, dan kita tahu dipimpin, oh itu kita yakin kita nggak perlu takut kemanapun, kita yakin kita terus pasti dipimpin, kita pasti dijagai. Jadi supaya kita bisa hidup kudus, saudara ya, menjadi seperti Kristus, harus run towards God. Haleluya. Yang kedua. Yang kedua itu slide-nya, run away from temptation. Lari dari godaan. Yuk kita baca ayatnya ya, dari Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Kalau poin ini mengenai kita lari dari temptation ini, kita harus mengerti benar-benar bahwa dosa dan kekudusan tuh nggak bisa bersatu. Jangan kayak anak-anak muda sekarang ya, kalau bilang aku cinta kamu walaupun nggak bisa bersatu, nggak ada gitu. Nggak mungkin gitu. Kalau nggak bisa bersatu ya jangan dicintai terus gitu. Jadi sama seperti dosa dan kekudusan nggak bisa bersatu. Jadi harus pilih. Kita nggak bisa pilih misalnya kaki kita satu di dosa, kaki kita satu di kekudusan tuh nggak akan bisa. Jadi benar-benar nehi ya. Jadi benar-benar kita harus, kalau mau kita hidup dalam kekudusan, tinggalkan dosa. Tapi terus nanti ada orang yang bilang, saya nggak suka Bu, nggak suka melakukan dosa. Tapi kadang-kadang godaannya itu loh. Nah ini dia, kita harus belajar seperti Yusuf. Coba lihat Yusuf. Dia, ya benar, dia di dalam godaan. Bayangin pasti Tante Poti cantik banget ya nggak? Cantik banget, orang pejabat gitu loh. Rambut disisir rapi terus, bajunya pasti bagus. Zaman dulu sih ya, nggak tahu kalau. Rambutnya rambut haleluya. Iya, kan pasti dengan gelang-gelang emas, pakai gincu. Haleluya. Nah itu kan kalau dia mau, misalnya dia mau memikirkan, nggak ada yang tahu ini, coba aja lah gitu, cuman iseng-iseng aja gitu. Itu pasti akan jatuh dalam godaan itu, pasti akan jatuh dalam dosa itu. Apa yang dia lakukan, dia lari. Kita pun seperti itu. Kalau kita tahu kelemahan kita, entah kelemahan kita dalam dosa apa, misalnya dosa pikiran kotor, jangan kita pegang-pegang aplikasi yang bisa mengarahkan ke situ. Kita tahu itu, atau kita tahu itu akan menggoda, misalnya kita mau lihat Instagram tiba-tiba keluar, entah apapun itu
kita jangan berada di tempat-tempat yang sendiri kalau itu yang menggoda kita. Atau misalnya tempat-tempat sunyi, tempat-tempat di kamar sebelum tidur. Nah itu hati-hati, kita harus menjaga langkah kita. Jangan biarkan kita diam di situ, diam. Itu namanya kita membiarkan diri kita dalam godaan. Ya kalau kita punya kelemahan, kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga, contoh asli saya gitu ya, punya kelemahan dalam memegang uang. Saya minta suami saya yang pegang uang, saya minta secukupnya. Tapi kan temptation ada. Coba kalau saya berani-berani lihat flash sale yang nggak butuh, jadi butuh deh gitu kan. Flash sale atau nonton live. Yang ini bagus Bu, cocok gitu kan. Live sekarang menggoda banget loh, harganya diskon 40% gitu. Padahal nggak perlu ya. Nggak perlu, kadang ya, diskon 40% naik. Kadang jadi kita pengen beli kan, kalau kita nonton gitu, aduh ini bagus nih kayaknya. Potongan bawang yang di rumah itu udah nggak berfungsi kayaknya. Atau ada iklan drone baru ya, drone baru tuh. Iklan drone. Si Anggi tuh, drone baru nih gitu ya. Jadi makanya kita harus hati-hati menjaga ya. Kalaupun memang kita punya kelemahan di situ, kita belajar menjaga diri kita. Jangan biarkan diri kita masuk dalam pencobaan itu, tapi kita harus lari. Kalau memang kita udah menjaga dan ada, lari dari godaan itu. Run away. Kita nggak bisa cuma jalan-jalan gitu ya, aduh lama-lama kok kayaknya susah ya bergeraknya. Nggak, kadang-kadang datang godain gue dong. Iya, memang godaan itu nggak kelihatan biasa ya. Godaan itu namanya godaan. Dan godaan biasanya selalu manis, selalu enak, menarik. Alkitab bilang roti curian itu manis. Betul. Ya, jadi godaan itu selalu nggak ada dosa. manis. Kalau dosa itu disuruh untuk mencangkul, beresin apa, nggak ada orang yang mau berdosa. Tapi dosa itu memang godaannya manis. bagus. Iya, gitu. selalu kayak malaikat, bukan malaikat, apa? Iblis berbulu domba ya. Jadi kayak malaikat gitu. Jadinya, iya kan selalu kelihatan manis. Makanya kita harus berani, harus bisa mengatakan tidak dan lari. Jangan hanya berkata tidak, tapi kita diam. Misalnya dalam pergaulan juga, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam pergaulan, kalau kita tahu tidak baik, bukan kita nggak sayang, bukan kita nggak mengasihi dalam kasih Tuhan, tapi kita harus tahu dengan siapa. Kayak tadi dibilang kan, semakin kita dekat, sering bersama, itu makin mirip memang. Semakin kita bersama dengan orang-orang yang bicaranya sama, bicaranya dengan sevisi, itu akan menjadi mirip. Tapi kalau kita memang pilih teman-teman yang memang bisa menarik kita ke dalam pergaulan yang salah. Hati-hati. Itu harus hati-hati. Kita mendingan lari. Ya, run away gitu. Makanya Tuhan Yesus juga ngomong kan saudara, kalau tanganmu membuat kamu berdosa, potong tuh katanya. Matamu membuat kamu berdosa, congkel tuh. Rasanya kayak Tuhan Yesus kejam banget gitu ya. Tapi memang kita bukan bicara congkel-congkelan mata gitu. Tapi Tuhan Yesus lagi ngomong bahwa kalau ada hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, seindah mata, sepenting mata, sebagus tangan, tinggalkan, run from it gitu. Lebih bagus kamu masuk surga kata Tuhan Yesus dengan tangan nggak lengkap, dengan tanpa mata, tapi daripada masuk neraka lengkap-lengkap tapi masuk neraka gitu, saudara. Betul. Jadi yang pertama tadi run to God ya, dipimpin Tuhan. Kemudian kedua run away from sin. Yang ketiga adalah run into love. Ini nih indahnya 1 Yohanes 4:8 bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah itu adalah kasih. Belum ini. Ya, Allah itu adalah kasih. Jadi kita harus beroperasi dengan kasih, saudara. 1 Korintus 13 bicara mengenai kita bisa punya segala sesuatu berbahasa, berbagai macam bahasa, bahkan bahasa malaikat. Kita bahkan bisa memberi diri kita untuk dibakar gitu ya. Tapi tanpa kasih itu zero, nothing, nggak ada fungsinya gitu. Kenapa run into love? Karena saya pikir-pikir, saudara ya, itu setan, dia itu kenal Tuhan. Jauh sebelum ada manusia, dia kenal Tuhan. Dia lihat kemuliaan Tuhan. Dia lihat kedahsyatan Tuhan. Dia percaya ada Tuhan. Alkitab bilang bahkan dia gemetar. Gitu. Tapi dia benci Tuhan dan benci semua anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan. He hates everybody. Gitu. Kok bisa orang yang kenal Tuhan dahsyat, yang tahu bahkan, kayak kita misalnya saudara, ini saya berimajinasi gitu ya. Kita nih orang-orang Kristen
apalagi hamba-hamba Tuhan, kita udah biasa dalam konteks tuh hadirat Tuhan, betul nggak sih? Ya kan? Kita melihat mujizat, kita melihat kedahsyatan Tuhan, bahkan kita nyanyi satu lagu, bahkan satu ayat lagu, udah langsung ngerasakan hadirat Tuhan, betul nggak sih saudara? Setan itu melihat hadirat Tuhan, dia tahu, tapi dia nggak pernah dekat mau jatuh cinta sama Tuhan. Ini mungkin menjadi cek-recek kita juga, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita masih benci orang, sampai dendam banget gitu ya. Jangan-jangan kita sedang beranjak dari hadirat Tuhan ke hadiratnya si setan, saudara. Gitu kira-kira ya. Saya nggak menghakimi siapa-siapa, tapi ini menjadi perenungan buat kita nih. Kalau kita nggak run into love, yang namanya hidup kudus itu susah. Susah, impossible. Nggak bisa malah saya rasa. Karena kita akan dibawa kemana? Semuanya kita pikir untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau orang jatuh cinta, dia memikirkan kepentingan orang yang dia cintai. Seperti orang tua yang sayang sama anak-anaknya. Dia kerja pagi, sore, lembur dan segalanya untuk mencukupi kehidupan yang mungkin cuma pas-pasan. Dia ditekan di kantor, dia harus ada deadline. Tapi dia nggak pernah ngeluh. Kenapa? Karena dia sayang sama anak-anaknya. Supaya anak-anaknya sekolah, supaya anak-anaknya makan. Dia melakukan itu karena cinta, saudara. Jadi kalau kita nggak run into love to whom? To God, gitu ya. Susah kita bisa hidup kudus, gitu saudara. Sangat ironis sekali gitu, kita orang percaya, tapi kita hidup tidak di sini gitu. Sama seperti pengampunan, nggak bisa kita mengampuni orang kalau kita nggak mau belajar mengasihi itu orang, nggak bisa, saudara. Susah, impossible gitu. Jadi bagaimana kita supaya bisa kita belajar untuk hidup kudus? Lihat betapa indahnya Tuhan itu. Lihat betapa baiknya Tuhan itu. Lihat betapa mulianya, besarnya pengampunan. Alkitab bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Roma 5:8 bilang bahwa Dia mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Ada satu parable, ada perumpamaan di Alkitab, Matius 18 bicara mengenai orang yang berutang 10.000 talenta. Saudara tahu itu ya? Ini pernah kita ngomong, tapi nggak apa-apa kita ngomong lagi, namanya firman Tuhan itu meneguhkan saudara ya. Dia berutang sama tuannya, dia begging, dia minta ampun. Ini hukum aja, kata tuannya. Minta ampun, jual keluarganya, minta ampun. Akhirnya dia ampuni. Go, ku ampuni engkau. 10.000 talenta. Begitu dia keluar, dia ketemu, Alkitab bilang dengan hamba lainnya yang berutang sama dia 100 dinar. Yang itu juga begging, saudara, minta ampun, tolong. Dicekek, kata Alkitab, dimasukkan ke penjara. Teman-temannya lapor ke tuan tadi. Dipanggil dia, kamu ya? Gitu ya. 10.000 talenta aku ampuni kau. Masa temanmu 100 dinar nggak kau ampuni? Sengaja nih saya pikir kenapa Tuhan Yesus kasih angka yang jauh sekali ya. 10.000 talenta, 1 talenta itu 34 kilogram, saudara. Biasanya ukuran emas, saudara ya. Berarti 34.000 talenta, 340.000 talenta, saudara. 340.000 kilogram. Berarti 340 juta gram. Kalikan sekarang katanya udah 1 gram 1 juta katanya. Berarti udah 340 triliun. Ya ampun, 100 dinar itu, 1 dinar upah sehari dulu, upah sehari. Ya, 100 dinar, 1 dinar. Jadi kalau 100 dinar itu kira-kira upah 100 hari lah. Ya, kalau dipotong-potong libur ini, cuti lebaran gitu, saudara ya. Kalau di sana mungkin ada lebaran kali. Ya, sepertiga tahun lah. Saya anggap aja gaji orang tuh sebulan tinggi-tinggi aja bikin 20 juta ya. 20 juta gitu. Berarti setahun 240 juta. Dibagi 3, 80 juta. Ini 80 juta utang dibandingin 340 triliun. Saya potong aja lah ini menjadi 80 triliun. Ini 80 juta sama-sama 80. Saya potong 3 di sini, 3 di sana. Ini 80 ribu menjadi 80 miliar. Saya mah kalau uang saya diampuni 1 miliar, ada orang utang 1 juta, itu nggak make sense ya. Jadi saya pikir gini, ini orang tidak mengerti betapa indahnya, betapa bagusnya pengampunan yang diberikan kepada dia. Saking dia tidak mengertinya,
utang orang lain kepada dia yang begitu rendah dibandingkan utangnya, dia tidak bisa mengampuni. Susah bagi kita melihat dosa ini lebih rendah value-nya kalau kita tidak melihat value yang lebih tinggi, yaitu cinta kepada Tuhan, yaitu kasih kepada Tuhan. Saya pernah saksikan sama istri saya mengenai satu dosa berulang kali, sama seperti kita semua, saya juga jatuh bangun. Tapi begitu dia lihat Tuhan bilang aku mengasihimu. Ya Tuhan, aku mau mengasihimu. Stop sampai itu dosa itu, saudara. Amen. Begitu dia putuskan aku mengasihimu Tuhan. Rasa kasih sama Tuhan itu kayak memudarkan keindahan lainnya. Melihat pengampunanku yang besar itu Tuhan, dosaku, dosa si Boris ini Tuhan, yang banyak ini diampuni gitu ya. Anak Tuhan yang gak layak ini dilayakkan gitu ya. Bagaimana saya melihat orang yang menyakiti saya, tidak saya berusaha ngampuni, saudara. Dosa saya banyak gitu, saudara ya. Saudara mungkin lihatnya sekarang gitu, wah, bagaimana Tuhan terima orang yang amburadul gitu, saudara. Kalau kita melihat betapa indahnya Tuhan itu, kita harus run into love with Him. Lari jatuh cinta sama Tuhan. Coba ingat kembali rasa pertama saudara lahir baru. Waktu cinta pertama, cinta mula-mula, itu kayaknya nggak ada yang lebih indah daripada waktu itu. Saya ingat saudara, dan saya rindu kembali gitu ya. Kalau saya ingat kamar kos-kosan saya kuliah, saya kemana, ketika saya ingat kamar kos saya rindu, saudara. Bukan rindu kamar kos yang kecil yang nggak ada orang itu, yang kadang-kadang bau itu nggak dibersihkan itu, saudara. Tapi saya ingat kamar kos saya itu, di situ saya berdoa sendiri, nggak ada yang ganggu. Saya rindu, saudara. Apakah kita begitu sekarang? Masa-masa kita sendiri sama Tuhan gitu, baca firman, run into love. Waktu kita jatuh cinta dulu pertama kali, saudara ya, kayaknya dosa nggak bisa masuk tuh, nggak ada tempat. Orang menyakiti kita, oh I forgive you because you don't know what you're doing, kira-kira gitu, saudara. Coba kita baca ayatnya, saudara ya, dan kita selesai hari ini, kita doa sama-sama. Guru, belum, yang tadi. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi tadi kita bicara mengenai hukum Taurat, kita tidak ngikutin itu dalam konteks bukan arti kita itu dibatalkan gitu, saudara. Tapi kita ikut apa kata Roh Kudus. Karena kita mau dipimpin dan kita hidup dengan cinta kepada Dia. Dan semua yang kita lakukan itu bukan karena tidak boleh atau boleh, harus atau tidak harus. Tapi kita melakukan karena kita cinta. Dan kalau kita cinta, ayat terakhir 1 Yohanes 5 ayat 3, next slide, yaitu bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintah itu tidak berat. Nggak berat jadinya gitu ya. Nggak berat. Orang tua tadi saya bilang bekerja keras, diintimidasi, dihajar, disuruh lembur, dia lakukan. Kenapa? Dia harus mencukupi anak-anak yang dia kasih. Rasanya nggak berat, saudara. Kalau kita cinta sama Tuhan, disuruh pelayanan oleh pimpinan kita, oleh gembala kita, disuruh mengampuni oleh Tuhan dalam hati, itu menjadi tidak berat. Kenapa? Karena kita run into love. Ayo saudara-saudara ya, hari-hari ini saya merindukan juga pencurahan Pentakosta ketiga bagi gereja kita, bagi kita, keluarga kita gitu ya. Tapi kita harus siapkan wadah yang siap dipakai oleh Tuhan. Amen. Yang bisa semakin peka dengan Tuhan. Yang mau dituntun oleh Tuhan. Amin, saudara. Amen. Ya, kita akan doa sebentar. Saya mau berdoa buat saudara semua, buat kita, biar hari ini kita semakin menyerahkan hidup kita dalam kekudusan sama Tuhan. Kadosh, ya. Bahasa teks Yunaninya hagios, gitu. Artinya kita dipisahkan, kita benar-benar dedicated gitu ya, consecrated ya, kepada Tuhan. Kita mau menjadi seperti Dia. Amin, saudara. Haleluya. Ayo kita siapkan hati kita berdoa sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan
cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapakku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami semua yang ikut dalam ibadah mezbah doa ini. Kami tahu kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Untuk kami bisa hidup benar, hidup kudus. Kami tahu itu hanya pimpinan Roh-Mu, kekuatan dari Tuhan. Ketika kami mendekat, lari kepada Tuhan, lari kepada kasih itu Tuhan. Kami tahu kami akan dituntun berjalan bersama dengan Tuhan. Kami terkadang gak mampu Tuhan, kami gak kuat, kami gak sabar. Tapi ketika Roh Kudus ada yang memimpin kami, kesabaran kami diperpanjang, kekuatan kami ditambah Tuhan. Pengharapan kami semakin besar Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap keluarga, berkati setiap orang tua, setiap anak, setiap suami, setiap istri Tuhan. Kami yang melayani Tuhan hari-hari ini, kami benar-benar mendedikasikan hidup kami semakin dekat dengan Tuhan. Sekali lagi bukan karena kuat gagah kami, kemauan, kekuatan kami, tapi karena kami tahu Tuhanlah yang ada dalam kami, yang kami izinkan bekerja, mengubahkan kami, membentuk kami. Berkati Tuhan, biar segala kuasa ikatan dosa itu dipatahkan dalam nama Yesus. Ikatan-ikatan kebiasaan buruk dipatahkan dalam nama Yesus. Hati yang keras dilembutkan dalam nama Yesus Kristus. Yang jauh dibawa dekat kembali dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Kami juga mau naikkan panjatkan doa kepadamu Tuhan. Mari istriku berdoa, silakan. Shikirala bakarala 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 bakarala. Kami tahu Engkau Allah yang mendengarkan setiap doa-doa kami. Amin Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segala ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Kami naikkan syukur untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan. Haleluya. Keluarga kami, pasangan kami, suami dan istri Tuhan. Pasangan orang tua kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan. Kami bawa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pemulihan, ada kasih yang baru Tuhan curahkan dalam setiap keluarga kami Tuhan. Anggur yang baru dicurahkan dalam setiap rumah tangga Tuhan. Ada mujizat dalam setiap rumah tangga Tuhan. Pemulihan dalam setiap hubungan demi hubungan Tuhan. Segala sesuatu yang menutupi, segala sesuatu yang menyelubungi Tuhan, yang tertutup Tuhan, singkapkan Tuhan, bukakan. Sehingga hubungan ini menjadi hubungan-hubungan yang baik Tuhan. Anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, suami istri dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keluarga demi keluarga yang mau datang sama Tuhan dan dikuduskan di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami. Berkati pekerjaan-pekerjaan. Engkau berkati di mana kami bekerja Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Tuhan yang memberikan hikmat Tuhan kepada setiap kami dalam bekerja. Tuhan yang menuntun kami Tuhan dalam setiap pekerjaan. Dan juga dalam usaha-usaha kami Tuhan. Tuhan yang bukakan jalan-jalan Tuhan. Tuhan yang bawa customer lama dan customer baru Tuhan. Tuhan yang bukakan tingkap-tingkap di langit Tuhan. Sehingga setiap usaha yang kami kerjakan, yang kami lakukan Tuhan, itu semua Tuhan buat berhasil. Dan hanya satu tujuan Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, nama Tuhan dimuliakan. Dan orang-orang bisa melihat bahwa ada anak Tuhan yang berdoa, ada anak Tuhan yang bekerja. Karena itu Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam setiap pekerjaan dan usaha kami, kami serahkan kembali Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Oh, berkati Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tuhan kasih kekuatan Tuhan.
kasih Tuhan kekuatan buat setiap kami Bertahan yang sedang dalam iman mengalami kepadamu. proses-proses sakit penyakit Tuhan. Bertahan Dan saat percaya ini kami kepadamu. berdoa Tuhan, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Tangan Yesus. Tuhan menjamah. Dalam nama Darah Yesus. Yesus mengalir. Kami percaya ada kesembuhan buat kuping yang sedang sakit Tuhan. Saat ini juga bisa mendengar dengan Sembuh jelas dalam nama dalam Yesus. nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ada kaki yang sedang sakit saat ini aku berdoa. Sembuh dalam nama Yesus. Dikuatkan, diberi kekuatan tulangnya di dalam nama Yesus. Dipulihkan, menjadi tegak, berdiri tegak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tegak Dalam nama berdiri di Yesus. dalam Tegak nama berdiri Tuhan dalam nama Yesus. Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kesembuhan buat yang sedang mengalami kanker Tuhan. Oh, haleluya. Organ-organ yang rusak, darah-darah yang rusak, Dalam semua yang sedang nama diganggu Yesus. di dalam nama Yesus diganti, Sembuh. sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Kanker-kanker dicabut dalam nama Dicabut Yesus. dalam nama Dicabut Yesus. dalam nama Yesus. Dalam nama Dicabut Yesus. dalam nama Yesus. Simbakarabuki Ada kanker dalam rahim nama dicabut dalam Cabut dalam nama nama Yesus. Yesus. Sembuh, sembuh. Engkau yang belum memiliki anak saat ini, Tuhan berkata, dalam nama Yesus diberikan rahim yang baru, diberikan benih yang baru, jadi keturunan dari langit, jadi anak Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. berdoa saat ini Tuhan, untuk Diberkati semua dengan sakit penyakit keturunan. Tuhan, yang sedang Diberkati COVID dengan Tuhan, kesembuhan. kami berdoa, Yang sembuh COVID dalam sembuh dalam nama Yesus. sembuh dalam nama Pulih Yesus, dalam nama Yesus. sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluargaku berdoa. Suami-suami dan istri-istri dipulihkan Tuhan. Amin. Ada keharmonisan dalam setiap keluarga. Amin. Orang tua dan anak dipulihkan Tuhan. Amin. Ada pengampunan di keluarga. Ada saling mengalah, saling menghormati, saling mengasihi dalam keluarga. Biar keluarga-keluarga anak-anakmu dipulihkan Tuhan. Hati yang keras dilembutkan ya Tuhan. Oh, segala konflik perseteruan itu diangkat dari keluarga-keluarga dalam nama Yesus. Saling mementingkan diri sendiri itu dicabut dalam nama Yesus Kristus. Ada kasih berlimpah-limpah dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami yang bersekolah, bekerja. Berkati dengan calon-calon pasangan hidup daripada anak-anak kami Tuhan. Daripada anak-anak Tuhan yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan berkati. Berkati ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Raja bagi kami. Dengar doa kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami selesai Tuhan. Dan berkatilah kami. Amin. Mari saudaraku, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mengasihimu dan mengasihiku. Dia akan melindungi dan menjaga engkau. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan berkat berlimpah dari Bapa kekasih di sorga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan bersekutu intim dengan Roh Kudus. Itulah kiranya menyertai saudara sekalian, bahkan semua orang-orang yang kau kasihi. Kini sampai Yesus menyebut kita di awan-awan Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu kembali. Amin.